Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita sudah bawa hati kita. Bahwasanya kita patut bersyukur. Tuhan begitu baik. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau adalah Bapa yang baik. Saat ini kami rindu Tuhan untuk memuji-Mu. Menikmati-Mu Tuhan. Lewat puji-pujian kami persembahkan kepadamu. Dan kami juga rindu akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami. Di rumah-rumah Engkau urapi kami Bapa. Siapapun yang ada bersama-sama dengan kami, Tuhan mengurapi. Tuhan melawat. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang baik, yang manis, yang begitu baik di dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan. Kami bawa hidup kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama yang di rumah-rumah juga mari kita sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Avenu shalom, aleluia. Avenu shalom, aleluia. Avenu shalom, aleluia. Avenu shalom. Shalom, shalom, aleluia. Avenu shalom, aleluia. Avenu shalom, aleluia. Avenu shalom, aleluia. Avenu shalom, 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 aleluia. Avenu shalom, aleluia. Avenu shalom, aleluia. Avenu shalom, 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 aleluia. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar, Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Amin. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah.
dalam Allah, oh Israel. Rayakan, Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah Dalam Allah, bersukacitalah, hai umat-umat Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh. Mari kita rayakan, rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. Dengan Allah lakukan yang besar, dengan Allah ku hancurkan musuh kitanya. Allah ku hancurkan musuh, kita nyanyi suara kemenangan. Siapa dia? Raja Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah. Ku hancurkan, hancurkan musuh. kita nyanyi Oh, suara kemenangan. Siapa dia? Yesus Raja Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia Lihat kita dengan Allah. yang besar dengan Allah, ku hancurkan. Kita nyanyi suara kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja.
gereja-gereja Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan bersamamu Bapa, ku lewati, kami dapat melewatinya semua Tuhan. Anugerah-Mu yang besar, ku sembah Kau Tuhan. Anugerah-Mu besar, haleluya. Anugerah-Mu yang besar, haleluya. Syukurku bersyukur, kasih setiamu Tuhan, kasih-Mu yang besar, berlimpah atas kami, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu yang dimuliakan, Kau Allah yang dimuliakan. Ku sembah Allah yang benar, Allah yang besar, Allah yang haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Tuhan, ku lewati semua. Karala mata kasandi, Sindarala batur yarala mata kasandi, teguhkan hatiku, kaya nakasih. Engkau yang bertindak, jamalah setiap kami Tuhan, memberi pertolongan. Rawatlah setiap rumah-rumah Tuhan. Anugerah-Mu besar, mari sama-sama kita katakan, hanya bersama Tuhan. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu yang begitu ajaib, kuasa-Mu yang begitu sempurna. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah-tengah dunia yang membingungkan, di tengah-tengah dunia yang melelahkan dan juga menakutkan, tapi Tuhan hadir dan mengelurkan tangan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau terlalu baik dan Engkau terlalu besar buat kami. Kami memuji dan kami menyembah Tuhan. Pada saat ini kami percaya Tuhan punya berkat buat kami semua. Dan kami siapkan hidup kami. Kami siapkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk menerima semua yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Dan ajarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati Tuhan. Semua kita yang percaya berkata, Amin. Amin. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah. Dan pada saat ini kita bersyukur, saat yang terindah di dalam hidup kita adalah kita bisa datang dan berjumpa dengan Tuhan. Apabila kita diundang oleh kepala negara, Bapak Presiden, maka itu adalah merupakan satu peristiwa yang sangat menyenangkan, membahagiakan. Karena bisa berjumpa dengan orang yang nomor satu, orang yang punya kuasa, orang yang punya jabatan, karena tidak semua orang bisa berjumpa dengan kepala negara atau Bapak Presiden. Saya mau beritahu kepada kita, seringkali kita lupa bahwa Tuhan adalah kepala pemerintahan dari seluruh pemerintahan yang ada di dunia. Dia bukan hanya mewakili satu bangsa, tapi dia adalah kepala dari semua presiden yang ada di dunia ini. Hanya seringkali manusia tidak sadar akan itu. Mereka berpikir ibadah itu adalah merupakan satu hal yang biasa atau satu rutinitas. Hal seperti ini kita perlu perbaiki di dalam pemahaman kita, bahwa ibadah itu bukan rutinitas, bukan juga kegiatan agamawi, tapi itu adalah kesempatan untuk kita bisa memandang kepada Dia yang begitu luar biasa, bersentuhan dengan hadirat-Nya yang sempurna. Oleh sebab itu, bergembiralah, bersukacitalah setiap kali kita melakukan ibadah. Daud berkata,
betapa bahagianya hatiku jikalau ada orang yang mengajak kepadaku, marilah kita pergi ke rumah ibadah. Dan Raja Daud pula pernah berkata, satu hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Raja Daud bukanlah orang biasa. Daud bukanlah orang-orang seperti masyarakat pada umumnya. Dia adalah seorang raja yang sangat sukses di dalam pemerintahan. Bahkan di dalam perjalanan hidup Raja Daud, dia belum pernah terkalahkan di dalam medan perang. Itu sebabnya di zamannya dia menjadi raja yang gilang gemilang. Sebuah kehidupan yang sangat luar biasa. Dan dia mencapai puncak kehidupannya saat dia menjadi raja, memerintah atas Israel, bahkan di sekitarnya. Ada banyak wilayah yang dikuasai oleh Daud pada waktu itu. Bahkan wilayah-wilayah bangsa lain akhirnya jatuh ke tangan Israel karena kesuksesan daripada Raja Daud. Dia berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, Anda bisa bayangkan betapa luar biasanya kerinduan seorang Raja Daud untuk bisa ada di pelataran rumah Tuhan. Untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Untuk bisa masuk di dalam ibadah. Bagi Daud, istana tidak terlalu penting. Karena dia seorang raja, dia nomor 1 di istananya. Tapi dia tahu bahwa berjumpa dengan raja di atas segala raja. Kalau dulu di zaman perjanjian lama dikenal dengan sebutan Yahweh. Dan pada saat Yahweh yang maha besar di Israel menyatakan dirinya, dialah yang disebut dengan Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia. Dan inilah yang kita harus tahu. Kalau seorang Raja Daud, dia begitu bersuka cita saat dia ada berjumpa dengan Tuhan. Dia begitu bahagia saat dia menatap Tuhan, saat dia beribadah. Nah, bagaimana dengan kita umat Tuhan? Apakah kita juga mempunyai hati yang sama? Mempunyai pemikiran yang sama? Mempunyai pemahaman yang sama terhadap sesuatu yang dipahami oleh Raja Daud? Baru kita bisa menikmati berkat seperti yang dimiliki oleh Daud. Kita orang Kristen seringkali cuman kepengen mendapatkan hal yang sama yang diterima oleh orang lain. Seperti Raja Daud. Raja Daud kalau kita perhatikan latar belakang beliau, dia seorang penggembala ternak. Dia punya pekerjaan tergolong sangat rendah status sosialnya. Karena dia mengurus ternak hewan, piaraan daripada orang tuanya. Ini pekerjaan yang tidak terhormat. Tetapi Tuhan yang menyertai Daud
memberkati dia. Sehingga dari pekerjaan yang sangat rendah, yang sangat tidak terhormat, karena kuasa Tuhan ada di dalam Daud, dia dibawa secara perlahan-lahan, naik setahap demi setahap, sehingga dia mencapai kedudukan menjadi orang yang nomor 1 di dalam sebuah pemerintahan, di dalam sebuah negara. Seringkali kita orang Kristen kepengen berkat yang seperti itu. Kita diangkat setinggi mungkin. Kita menerima mujizat sebesar mungkin. Kita menerima berkat yang besar dari Tuhan. Itu kan menjadi kerinduan kita. Dan saya pikir Tuhan tidak pernah membedakan kita dengan orang lain. Kita juga berhak untuk menerima berkat yang sama. Apa yang pernah diterima oleh Raja Daud? Apa yang pernah dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan besar di dalam hidup ini? Itu juga bisa diterima dan dialami oleh siapapun kita. Siapapun Anda. Kemungkinan ada yang bertanya, kalau begitu, letak permasalahannya di mana? Letak permasalahannya cara kita meresponi Tuhan. Cara kita meresponi Tuhan. Itulah yang membedakan kita. Sehingga apa yang menjadi kerinduan hati kita seringkali tidak tercapai, tidak terrealisasi. Kemudian kita salah menilai lagi tentang Tuhan. Kita berpikir bahwa kalau hamba Tuhan besar berdoa itu cespleng. Sementara kalau Anda berdoa tidak cespleng. Cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah membedakan, bahkan Tuhan ingin memberikan berkat yang sama. Hanya saya ingin mengingatkan kepada kita, pernahkah kita meresponi Tuhan dengan cara yang sama seperti yang dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa itu? Seperti Daud, katakanlah di zaman saat ini seperti Benny Hinn, seperti Morris Cerullo, dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang begitu dahsyat dipakai Tuhan. Pernahkah kita meresponi Tuhan seperti cara mereka meresponi Tuhan? Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa Benny Hinn lebih baik daripada Anda. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Karena semua kita sama di pemandangan Tuhan. Semua kita sama, Tuhan tidak pernah bedakan kita. Oleh sebab itu, bangunlah satu pemahaman yang benar, satu pemikiran yang benar, satu perbuatan yang benar untuk berinteraksi dengan Tuhan, meresponi Tuhan. Sehingga satu ketika Anda juga bisa berkata dengan perkataan yang sama. Satu hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di istana. Tuhan ingin mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu. Karena dari kalimat yang Anda ucapkan, dari sikap yang Anda lakukan, dari perbuatan yang Anda wujudkan di dalam tindakan, itu akan membuat Tuhan melihat setiap kita. Dan disitulah akan menentukan berkat yang akan turun di dalam kehidupan kita. Mari
umat Tuhan dimanapun Anda berada, Tuhan sangat merindukan supaya berkat-Nya bisa jatuh dan dimiliki oleh anak-anak-Nya. Dan saya mau beritahu kepada kita, Tuhan tidak pernah punya anak emas, anak perak, anak perunggu, anak tembaga, atau anak besi. Semua sama di mata Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah membedakan saya dengan Anda. Saya cari ayatnya dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun yang Tuhan berkata, oh kalau dari orang Yahudi maka istimewa dia. Ya, kalau dari anaknya Petrus, dia akan ditinggikan terus. Tidak ada. Bahkan perhatikan baik-baik latar belakang daripada Paulus. Dia seorang penghujat, dia seorang penjahat, dia seorang penganiaya, bahkan dia banyak menyiksa orang Kristen. Tetapi dia mendapatkan kasih karunia yang sangat luar biasa. Karena yang Tuhan lihat adalah respon daripada Paulus. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Seperti apa dia memperlakukan Tuhan di dalam hidup ini. Seperti apa dia melihat Tuhan di dalam perjalanan imannya. Ini yang membuat dia dipakai menjadi rasul yang luar biasa. Rasul terbesar di sepanjang sejarah hidup manusia. Itulah Paulus. Kenapa saya katakan rasul terbesar? Karena sebagian dari perjanjian baru itu diwahyukan lewat Rasul Paulus. Teman-teman, mari kita maju di dalam Tuhan. Responi Tuhan dengan baik. Dengan benar, perlakukanlah Tuhan sebagai Tuhan. Perlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Mungkin banyak orang agak bingung dengan kalimat ini. Jangan bingung teman-teman. Ini kalimat yang sederhana. Banyak orang memperlakukan Tuhan hanya sebagai security. Ya, kalau nanti mau bepergian jauh, apalagi perjalanannya berisiko, baru dia ingat ada Tuhan. Baru dia ajak, mari kita berdoa. Marta miang do. Ate. Ya kan? Nah itu. Banyak orang memperlakukan Tuhan hanya sebagai security. Pengaman. Dia tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Ya. Banyak orang memperlakukan Tuhan dengan cara-cara yang sangat tidak pantas. Nanti kalau dia sudah salah pilih jalan, sudah terpuruk, baru dia ingat ada Tuhan. Tapi kalau dia lagi leluasa, dia tidak pernah ingat Tuhan. Perlakukanlah dia sebagai Tuhan, karena memang dia Tuhan. Sebelum Anda ada, dia sudah Tuhan. Sebelum dunia ada, dia sudah Tuhan. Ya. Jangan bergerak tanpa Tuhan. Jangan berjalan tanpa Tuhan. Jangan berpikir tanpa Tuhan. Jangan berbicara tanpa Tuhan. Kalau dia yang kita tinggikan di dalam hidup ini, kalau dia yang kita utamakan di dalam hidup ini, dia harus terus menjadi Tuhan di dalam perkataanmu. Cara mendengarkan orang, dia harus jadi Tuhan di telingamu. Kalau orang cuma bicara, tidak perlu didengar. Karena Anda tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Anda perlu mendengar kebenaran. Kalau kebenaran yang Anda dengar, kalau firman yang Anda dengar, buka telingamu lebar-lebar. Itu baru Anda memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Perlakukanlah matamu, di situ ada Tuhan. Jangan kalau kau lihat yang lagi melihat yang kotor-kotor, nah kau lupa Tuhan, kau tutup mata, seolah-olah kau tidak lihat Tuhan.
Ya, perlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Karena kalau ada Tuhan di matamu, engkau tidak akan melihat yang begituan. Engkau tahu bahwa Tuhan itu kudus. Jadikanlah dia Tuhan. Jangan sewaktu-waktu. Jangan menurut semau dirimu, semau gue. Kalau orang India bilang semau gue. Jangan perlakukan Tuhan seperti itu. Biasakanlah untuk mengerti perasaan Tuhan di dalam hidup ini. Ya. Dia terlalu rindu untuk kita mengenal Dia sebagai Tuhan. Jangan perlakukan Tuhan seperti dukun. Nanti kalau Anda butuh mujizat, baru Anda cari dia. Perlakukanlah Tuhan dalam segala hal. Perlakukanlah dia sebagai Tuhan. Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua. Dan dia sangat rindu hadir di dalam hidupmu. Dia sangat menginginkan supaya dia bisa terlibat di dalam hidup kita. Dia ingin, dia rindu, dia dikenal, dimengerti, diperlakukan sebagai Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ingat ada satu firman di dalam Mazmur, pasal yang ke-23, ayat pertama dan seterusnya. Kita akan bacakan ayat ini. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Amin. Ya. Kalau kita memperhatikan Mazmur 23 ini, sepertinya biasa saja. Ya. Itu sebabnya saya katakan tadi, perlakukanlah Tuhan benar-benar sebagai Tuhan. Supaya semua yang disediakan Tuhan, terang yang luar biasa, itu benar-benar menjadi milik kita semua. Mazmur 23 ini adalah sebuah mekanisme hidup di dalam iman orang percaya, di dalam iman kita untuk mengikut Tuhan.
Kalau kita perhatikan dari bagian 1 ayat pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6, itu adalah keadaan yang silih berganti, yang harus mewarnai, menghiasi setiap langkah, setiap jejak yang kita lewati dari waktu ke waktu. Ya. Kok bisa begitu? Ya, karena saya memperhatikan seperti kayak roda berputar. Kadang di atas, kadang dia ada di bawah. Ini harus kita kenal, ya, supaya kita menjadi orang Kristen tidak kaget-kagetan, bahkan tidak meninggalkan Tuhan dan juga mempersalahkan Tuhan. Karena seperti sebuah ban dia berputar, dunia ini bulat. Kita harus tahu dunia ini bulat. Ya, dan dunia ini berputar. Pada saat tertentu kita ada di malam hari, pada saat tertentu kita ada di pagi hari. Pada saat tertentu kita ada di siang hari, dan pada saat tertentu kita ada di tengah malam. Jadi dia berputar. Ya. Kalau kita melihat Mazmur 23 ini, itu harus kita kenal. Jadi kita tidak sampai mempersalahkan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya terhilang di dalam iman. Kalau kita perhatikan dari ayat 1, di situ Daud berkata, Mazmur Daud, atau nyanyian Daud, Tuhan adalah gembalaku. Ya. Tuhan adalah gembalaku. Start permulaan tentu yang menghiasi perjalanan iman Kristen itu adalah berkat. Tuhan adalah gembalaku. Ya jelas, untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia, Tuhan harus menunjukkan kuasanya. Dan membuat kita tahu yang pertama bahwa dia Tuhan yang baik. Ini yang dialami oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh, kalau di fase seperti ini, orang Kristen haleluya, haleluya, haleluya. Ya, bergembira mereka. Karena ini orang Kristen di fase seperti ini, mereka akan berlimpah dengan berkat. Ya, akan berlimpah dengan berkat. Penuh dengan berkat Tuhan. Ya. Berdoa sedikit, belum selesai, belum amin, sudah sembuh. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bukan hanya 12 kali. Bisa 72 kali. Ya haleluya, haleluya, haleluya. Karena berlimpah berkatnya. Nah ini adalah sebuah irama perjalanan iman orang Kristen. Ya, jadi kita harus tahu. Tadi saya sudah utarakan di awal, kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang ada di tengah-tengah. Nah, kita perhatikan di sini, takkan kekurangan aku. Oh, luar biasa. Tidak kekurangan, ya. Berlimpah dengan mujizat, berlimpah dengan berkat, ya. Belum berdoa, mujizat sudah terjadi. Baru di dalam hati saja, Tuhan sudah nyatakan kuasanya. Luar biasa kan? Nah, yang menjadi masalahnya, orang Kristen senang sekali, cuma ingin berada di tempat seperti itu.
Ayat yang kedua, coba dibacakan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, enak tenan. Rumput hijau dikelilingi dengan kenikmatan hidup. Hijau. Jangankan menikmati makannya, memandang saja sudah hijau. Sudah nyaman sekali dengan posisi seperti ini. Terus, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau membimbing ke air yang tenang, enak. Ya, bukan hanya dipandang, bahkan berenang pun enak di situ. Karena airnya yang tenang. Ya kan? Nah, ini kita harus kenal dulu ini, ya. Jangan sampai kita cuma menginginkan di ayat 1 dan 2. Kita harus lihat ayat itu secara lengkap supaya itu menjadi pemahaman yang utuh. Dan itu akan membuat Anda bisa sampai ke tempat yang disediakan oleh Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, jadi di sini kita diliputi dengan apa? Dengan berkat. Dikelilingi dengan rumput hijau. Di mana-mana air yang tenang. Ya, manusia kalau lihat air yang tenang, sangat tenang. Bisa menikmati secara luar biasa. Ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, ia menyegarkan jiwaku, segar. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Ada kehidupan yang tenang. Ada kegembiraan. Ada hal-hal yang begitu meneduhkan hidup. Jiwa segar sekali. Jiwa bicara tentang manusia itu sendiri. Betapa indahnya jikalau kita ada di dalam situasi seperti itu. Tapi jangan lupa teman-teman, bahwa masih ada ayat selanjutnya. Ya. Nah, ini kita harus mengerti ini. Jangan cuma berhenti di ayat 1, 2, dan 3. Kita harus melewati ayat 4. Ini dia ini yang ditunggu-tunggu ini. Nah, ini banyak orang yang tersandung di sini, banyak orang yang mundur. Banyak orang yang tinggalkan pelayanan. Ya. Banyak orang yang berbuat dosa pada saat ada di tempat seperti ini. Gereja Tuhan, tolong perhatikan baik-baik. Ini adalah format kehidupan yang sudah ditulis oleh Tuhan. Kita bisa kenal di dalam Mazmur 23. Ini yang membuat kadang-kadang malam pun Anda tidak bisa tidur. Ya. Ini kadang-kadang membuat Anda ke toilet pun ketakutan. Ada suasana seperti ini. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Ini irama. Ini irama. Ya. Kalau sudah berada di ayat yang keempat ini, lagi duduk-duduk pun Anda nggak tenang, jiwamu pun nggak segar di situ. Bisa keringat sendiri Anda di situ nanti. Ya. Tapi jangan takut. Karena ini sudah ditulis dalam firman. Ini adalah bagian yang harus dilewati oleh orang Kristen. Kalau Anda mau maju, Anda mau memiliki berkat seperti yang dialami oleh Daud, seperti yang dimiliki oleh rasul-rasul yang luar biasa itu, ada bagiannya, bos. Ayat 4 harus dilewati. Jangan Anda berkata, kosongin ayat 4. Ya, tutupi saja, di tipeks itu, seolah-olah tidak ada. Jadi ayat 1, 2, 3 saja yang kita lewati. Tidak bisa teman-teman. Firman itu kekal. Firman itu sempurna.
Ya. Nah, kita baca dulu ayatnya ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut ya. bahaya. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Lembah kekelaman itu ada. Di mana-mana gelap. Di lembah, seolah-olah kita tidak terlihat. Suatu tempat yang mengerikan. Suatu tempat yang membuat kadang-kadang kita bernafas pun tidak bisa. Sesak sekali di sekeliling kita. Daud pernah mengalami itu. Baca firman dong teman-teman. Daud pernah mengalami itu. Dia kadang-kadang seperti kayak orang gila. Berlaku seperti kayak orang gila karena apa? Karena dia ada di lembah. Di tempat yang membuat dia jantungnya berdenyut. Mungkin bisa tuk-tak, 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 tuk-tak. Itu tidak nyaman. Tapi ingat, ya, bukan hanya berada di lembah kekelaman, perhatikan baik-baik firman. Apa kata Daud di situ? Aku tidak takut bahaya. Nah, ini persoalannya kan di sini. Tapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Ya, karena dia benar-benar mengenal Allahnya. Bagaimana dia mengenal Allahnya? Di ayat pertama, 2, dan 3 sudah terbukti bahwa dia Allah yang baik. Dia tidak pernah lepas tangan. Dia Allah yang baik di situ. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Makanya Daud bisa berkata, aku tidak takut bahaya. Ya. Jadi kalau ada lembah-lembah kekelaman, sepertinya Anda tidak terlihat atau kegelapan menutupi perjalanan hidupmu, sepertinya kayaknya tidak ada pintu yang terbuka, sesuatu lagi tertutup di kiri, kanan, di depan, seolah-olah Anda sudah mau dijepit, ya, karena ada di dalam lembah. Jangan takut. Jangan takut. Belajar berkata seperti Daud, aku tidak takut bahaya. Oke? Bisa bilang amin? Ya. Aman juga nggak apa-apa lah. Ya kan kita tidak tatap-tatapan. Ya firman itu aman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Ya, terus apa lagi di situ? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada itu dipakai untuk menuntun. Ya, di tengah-tengah lembah, di tengah-tengah kegelapan hidup, ada gada, ada tuntunan. Tuhan tetap menuntun kita. Tongkat kuasa Tuhan tetap tidak beranjak dari hidupmu. Itulah yang menghibur aku. Nah, perhatikan baik-baik kabar gembira buat kita semua. Ayat 4 itu hanya satu. Ya. Yang namanya lembah kekelaman itu hanya satu ayat. Jadi Anda tidak terlalu lama di situ. Ya. Nggak usah ngoceh-ngoceh dulu, nggak usah protes, nggak usah bersungut-sungut. Kalau lagi ada di tempat seperti itu. Itu tidak terlalu lama karena cuma satu ayat. Kan ayat 1, 2, dan 3 kan sudah bicara berkat. Anda sudah berlimpah dengan berkat Tuhan. Oke? Nah, yang menariknya lagi, ayat kelima segera muncul. Berganti lagi kebahagiaan. Ya, ini luar biasa sekali Tuhan kita. Ayat kelima luar biasa nih. Tuhan ini memang dahsyat sekali. Ya. Jadi haleluya, 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 haleluya. Kegembiraan yang luar biasa, itulah Tuhan. Ya. Karena ayat 5 segera muncul. Ayat 4 itu cuma satu. Lembah kekelaman itu cuma satu. Di situ pun ada lembah kegelaman, ada gada dan tongkat. Jadi tidak usah takut teman-teman. Oke? Nah ayat kelima nih, ini ayat yang ditunggu-tunggu. Makanya berjalan terus sampai berkemenangan di dalam Tuhan. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Ya, engkau menyediakan hidangan bagiku. Makan enak lagi. Haleluya, haleluya. Makan enak lagi.
Tuhan menyediakan terus. Ya. Habis lembah kekelaman, Tuhan menyediakan hidangan. Mau cari di mana Bapak seperti ini? Ada bagian tentu kenapa Tuhan izinkan kita ada di lembah kekelaman untuk memperkenalkan yang pertama bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, Tuhan ingin memberitahu kepada kita bahwa dunia ini jahat. Supaya kita tahu ada lembah kekelaman di dalam dunia ini. Oke? Yang ketiga, Tuhan memberitahu bahwa Dia yang berkuasa. Ada gada dan tongkat yang menyertai orang-orang percaya. Dan ayat yang kelima, kembali lagi bicara berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan sini, ini sudah berbeda lagi berkatnya, levelnya, kelasnya. Ya, kita perhatikan Ayub. Ayub pertama kan diberkati. Terus kemudian datanglah bayang-bayang maut, lembah kekelaman. Datang lembah kekelaman. Terus kemudian yang terakhir apa? Ayub dipulihkan dan diberkati. Oh, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, sama perjalanan hidupnya itu semua sama. Ayat 5 coba lihat nih. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Oh, Engkau semuanya menjadi hidangan bagi kita. Menjadi hidangan, santapan yang lezat. Nah, kalau sudah begini, semua itu kita kunyah. Ya, karena apa? Karena semuanya itu menjadi kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Terus? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ya. Pialaku penuh melimpah. Oh, luar biasa Tuhan Yesus. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, ayat 6, masih ada lagi berkatnya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Oh, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Terus. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tinggal tunggu sedikit waktu lagi, teman-teman. Tidak lama lagi, ya. Kita akan diam bersama dengan Tuhan sepanjang masa. Dengar gereja Tuhan, rumah yang disediakan Tuhan, itu yang buat Tuhan. Bukan tukang-tukang bangunan. Ya, kalau Anda lihat istana, kepengen kita masuk di situ. Bahkan kepengen tidur di situ, cuma tidak dikasih kesempatan kan. Hanya orang yang punya jabatan kepala negara boleh tidur di situ. Kita kepengen tidur di situ, tapi tidak bisa. Karena tidak dikasih kesempatan. Itu yang bangun, itu cuma tukang bangunan. Rumah yang disediakan oleh Tuhan di surga, itu developernya yang bangun itu Tuhan. Oh, Anda tidak rindu pulang ke sana, rugi besar Anda. Betapa luar biasanya rumah yang disediakan Tuhan buat kita. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, tinggal sedikit waktu lagi. Berjalanlah terus. Saat ini mungkin engkau petobat baru, mungkin engkau ada di ayat 1, 2, dan 3. Ya, kalau engkau lagi ada di dalam lembah kekelaman, jangan takut. Ada gada dan tongkat Tuhan di situ. Dan itu tidak terlalu lama, cuma 1 ayat di situ. Nah, tunggu, tinggal sedikit lagi. Ayat 5, ayat 6 itu akan turun dan menjadi bagian kehidupanmu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita sembah Dia. Pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu.
bukan karena kekuatan. Katakan dari awal, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, Katakan dari awal, pujian dan syukurku. pujian dan syukurku. Mari semuanya kita sembah Dia dimanapun Anda berada. Mari angkat tanganmu, mari sembah Dia, perlakukan Dia sebagai Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada oh amin. hanya karena anugerah, Yes Lord, bukan amin Tuhan. karena kekuatan. Dari awal katakan pujian dan syukur. Berikan pujian buat Dia. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada amin Tuhan. hanya karena anugerah, Oh yes Lord, bukan karena kekuatan. berikan pujian yang terbaik. Katakan dari awal, pujian dan syukurku Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan Oh amin. Yes Lord. sadar bila ku ada Amin Tuhan. hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Bersama mari kita sembah Dia. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Oh, ku tahu hidupku
Lord, haleluya. Oh amin. Hidupku berada di matamu, segenap hidupku Segenap hidupku. Oh segenap. Segenap hidup. Sekali lagi katakan segenap. Segenap hidupku persembahkan. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Haleluya. Tuhan Yesus ada dimanapun Anda berada. Amin. Haleluya. Dan Dia ingin menjamah dan mengubahkan Yes. hidupmu. Dia ingin membuat engkau menikmati hidangan yang terbaik di dalam dunia ini. Yes. Engkau akan dibawa untuk masuk ke dalam rumah Tuhan Amin. sepanjang masa. Itulah Dia Tuhan yang baik. Mari angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Turun di dalam setiap kita dengan berlimpah-limpah, semakin berlimpah-limpah, dan mengangkat kita ke dalam kemuliaan Tuhan untuk memerintah bersama dengan Dia. Yes. Bapa yang baik, Raja segala raja, Raja yang kekal. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Amin.